Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jennifer Switania Rompas, NIT 2009-0205 dari Prodi D4 Manajemen Transportasi Udara, kelas Golf. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi di sisi udara, airside, dan juga sisi darat, landside, yang ada di Bandar Udara Rendani Manokwari, Papua Barat. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya ingin memberikan profil singkat dari Bandar Udara Rendani Manokwari, Papua Barat. Di sini saya ingin memperkenalkan dan juga melihatkan foto dari Bandar Udara Rendani Manokwari, Papua Barat. Nah, ini. Jadi Bandar Udara Rendani Manokwari, Papua Barat ini adalah salah satu bandar udara yang ada di Indonesia yang letaknya ada di Provinsi Papua Barat. Dan juga Manokwari ini menjadi ibu kota dari Provinsi Papua Barat. Bisa dilihat, ini tampak depannya. Dan ini gedung terminal. Ya, Bandar Udara Rendani Manokwari, Papua Barat ini memiliki kode IATA MKW, Mike Kilo Whiskey, dan juga memiliki kode ICAO WAUU Whiskey Alpha Uniform dengan ukuran landasan pacu 2000 meter kali 45 meter. Oke, sekarang kita masuk dalam permasalahan yang terjadi di Bandar Udara Rendani Manokwari, Papua Barat. Kebetulan saya PKL-nya di Bandar Udara Rendani Manokwari, Papua Barat, dan setelah saya analisis ada beberapa permasalahan yang terjadi. Kita pertama masuk dulu dalam permasalahan yang terjadi di sisi udara atau airside. Saya memiliki 3 pokok permasalahan yang telah saya analisis dan saya mengambil permasalahannya. Yang pertama yaitu di Bandar Udara Rendani Manokwari, Papua Barat ini, dari sisi airside-nya itu atau sisi udaranya, pengamanannya tuh masih kurang ketat atau belum maksimal karena ternyata masih kedapatan pencuri yang mencuri lampu-lampu di sekitar runway atau landasan pacu atau biasa disebut dengan runway lighting. Jadi dalam penerangan untuk pesawat udara ada masih kedapatan bahwa itu hilang karena diakibatkan dari dicurinya orang. Oke, pokok yang kedua dari permasalahan yang dianalisis oleh saya itu masih sering terdapat hewan liar. Bukan hanya hewan liar yang masuk dalam runway, tetapi juga ada orang atau masyarakat setempat yang masih saja masuk ke dalam wilayah runway tanpa seizin dari pengelola Bandar Udara Rendani Manokwari. Kebetulan di dekat runway itu ada bangkai pesawat Sriwijaya Air. Nah, terkadang masyarakat itu masuknya melalui pagar yang sudah agak rusak. Jadi mereka masuk, jadikan spot foto di sekitar runway, terlebih khusus di bangkai pesawat Sriwijaya tersebut. Selanjutnya, pokok permasalahan yang ketiga yang telah saya analisis adalah terdapat beberapa retakan dan juga lubang yang ada di landasan pacu atau runway yang tentunya berisiko untuk pesawat udara. Nah, selain ada masalah, tentunya ada solusinya. Di sini saya ingin memberikan 3 solusi juga dari permasalahan yang terjadi di sisi udara. Permasalahan yang terjadi di sisi udara, solusi yang pertamanya itu tentunya memberikan pengamanan yang lebih ekstra atau memperketat pengamanan di sisi udara serta memberikan sanksi yang berat kepada pencuri yang telah mencuri dari lampu runway tersebut. Yang kedua, melakukan perbaikan dan pemantauan secara berkala, apalagi di bagian sisi udara ya. Tentu itu adalah area khusus. Dan juga saya ingin solusinya itu pagar pengamannya itu mungkin bisa diperbaiki sehingga tidak terjadi lagi hewan liar ataupun masyarakat setempat yang bisa saja masuk dengan sembarangan. Dan yang terakhir, solusi saya dari sisi udara adalah memperbaiki dan juga menambal bagian retakan serta lubang yang terdapat di landasan pacu. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan retakan atau juga lubang yang ada di landasan pacu nih. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, dan juga ada lubang yang terdapat di runway, yaitu ini.
Oh ya, kalau penasaran dengan runway di Manokwari, Papua Barat, saya memiliki foto juga dokumentasi runway di Bandar Udara Rendani Manokwari, Papua Barat, dan juga ada dari atasnya ini. Nah, di sini tuh kadang orang-orang atau masyarakat setempat itu masih saja masuk, dan juga hewan-hewan liar. Oke, selanjutnya kita masuk dalam sisi darat atau landside. Jadi ada 3 pokok permasalahan juga dari analisis saya. Yang pertama adalah kekurangan fasilitas troli. Jadi kekurangan fasilitas troli ini terdapat di terminal kedatangan. Jadi cuma beberapa troli yang tersedia, padahal kan tentunya penumpang, dan saya juga pernah jadi penumpang, pasti membutuhkan troli ya. Troli yang sangat dibutuhkan itu ternyata masih kekurangan, dan itu menjadi salah satu keluhan dari penumpang. Bukan hanya di kedatangan, ternyata di keberangkatan, terminal keberangkatan tidak sama sekali memiliki troli. Jadi itulah jadi salah satu permasalahan yang ada di sisi darat. Ini ada gambar juga ini. Jadi trolinya itu hanya tersedia sedikit saja. Ini kedatangan tuh kayak cuma 1, 2, 3, cuma beberapa aja. Sedangkan di keberangkatan, di terminal keberangkatan tidak sama sekali tersedia troli. Nah, permasalahan selanjutnya, kapasitas ruangan yang ada di kedatangan itu sangat sempit. Pada jam sibuk, orang-orang tuh atau penumpang sangat mengeluh karena saking sempitnya kapasitas ruangan yang ada di Bandar Udara Rendani Manokwari. Inilah terlihat ya kepadatannya, sempitnya, bahkan sampai terkadang AC yang ada di ruang kedatangan tidak dirasakan oleh penumpang. Ini contoh lainnya juga. Ini sangat sempit bukan? Ini juga. Oke, permasalahan yang ketiga adalah check-in counter yang ada di dalam terminal dibuka hanya dua check-in counter per maskapai, yang membuat antrian yang sangat panjang, apalagi pada saat jam sibuk. Jadi terkadang tuh kalau jam-jam sibuk itu tuh cuma dibuka 2 check-in counter yang menyebabkan antrian yang menumpuk di check-in counter, bahkan sampai penumpang tuh kadang mengeluh, kadang bersuara kasar dan sampai teriak, karena saya sendiri menjadi saksi ya di situ. Oke, bukan hanya ada permasalahan, tentunya ada solusinya yang ingin saya sampaikan. Di sini saya memiliki 3 solusi juga di dalam bagian sisi darat atau landside. Yang pertama adalah penambahan fasilitas yang kekurangan tentunya, terlebih khusus troli di terminal kedatangan penumpang dan juga terminal keberangkatan penumpang. Dan yang kedua adalah memperluas ruangan, apalagi di ruang kedatangan ya, agar tidak mengganggu kenyamanan baik dari pihak operasional bandara dan juga baik penumpang atau pengguna jasa. Dan solusi yang terakhir dari sisi darat atau landside adalah pada saat jam sibuk sebaiknya membuka lebih dari 2 check-in counter agar memudahkan pelayanan kepada penumpang serta meminimalisir antrian yang panjang. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya mengenai permasalahan yang terjadi yang telah saya analisis di Bandar Udara Rendani Manokwari, Papua Barat. Semoga dari video yang saya sampaikan menjadi suatu pembelajaran dan juga ilmu bagi para penonton juga pendengar. Terima kasih, semoga kita ketemu di kesempatan lainnya.